Kalau nggak percaya, coba dulur-dulur bisa post di grup peternak ayam pejantan atau joper ya. Populasi banyak, pakannya menggunakan dedak gimana? Ya pasti dibully itu di grup-grup itu. Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pakan basah dan pakan kering. Sebelumnya saya sudah melakukan sedikit polling ya di YouTube saya, karena skala channel saya masih kecil. Ada sekitar 72 suara sepertinya. Saya suruh pilih jika populasi peternak joper dan pejantan 1000 ekor, pilih pakan basah, fermentasi, dedak dan lain-lain atau full for. Dan ternyata hasilnya sekitar 80% itu memilih full for, yang 20% memilih fermentasi dedak. Dan saya harus meyakinkan juga, kalau memang ada yang populasinya 1000 ekor ke atas menggunakan fermentasi dedak sampai panen, silakan komen di bawah ya di video ini. Karena sepengetahuan saya yang populasinya banyak-banyak itu kebanyakan memang menggunakan fur, karena efektivitas waktunya, dan nggak sempat juga ya kalau populasi udah banyak kita harus nyampur, terus belanjanya juga belum, kalau stok dedak atau katolnya itu nggak banyak kan susah juga ya kalau pas posisi kita harus kasih pakan. Tapi latar belakang dari saya pilih polling itu sebenarnya karena ada kawan saya yang dari Lampung itu chat saya. Chatnya saya tampilkan seperti ini. Dia itu curhat kalau mencoba formula pakan basah untuk ayam pejantannya yang 2000 ekor. Ternyata setelah dipraktekkan dari umur 30 sampai 47 hari itu bobotnya kurang puas ya dia, karena di bawah standar. Isi chatnya seperti ini. Saya udah izin ya ini ya, saya tampilkan di YouTube untuk pembelajaran juga, bahwa apa-apa yang kita lihat di YouTube itu informasi harus kita saring, harus ada perspektif dulu, perspektif dasar untuk peternakan ayam, bahwa metode setiap peternak itu walaupun bagus belum tentu bisa diterapkan ke semua orang, terutama untuk pakan-pakan basah. Apalagi populasi yang ditampilkan hanya di bawah 500 ekor, itu belum tentu juga teruji untuk dulur-dulur yang ternak populasinya di atas 1000 ekor seperti punya saya. Ini kan populasi totalnya 3.500 ya, sampai sana. Kalau saya harus nyampur pakan, mencampur dengan air M4 itu juga ya terlalu lama juga. Walaupun saya pernah praktek dulu waktu ayam 1.500 ya, itu saya praktekkan cuma kuat 3 hari karena nggak kuat ngaduknya. Kemudian akhirnya saya teruskan metode yang lama, ini pakai full fur seperti ini. Sampai panen. Isi pembicaraan saya di chat dengan kawan saya yang dari Lampung itu, saya tanyakan sampai umur berapa dia pakai
pakan basah atau fermentasi dedak itu ya. Untuk populasi 2000 dia katanya pakai dari umur 30 hari sampai 47 hari, dan bobot yang dicapai itu 5 sampai 6 ons. Kalau kita pakai fur dengan cara-cara yang benar, cara pelihara ayamnya, menurut saya untuk umur-umur segitu kita udah harus sampai di bobot 7 sampai 8 ons ya. Ya mungkin masih ada yang 6 juga, tapi udah harusnya bisa sampai ke 8 ons. Terus dari situ saya tanya, menghabiskan campuran pakannya itu berapa? Di situ kan dia menyebutnya kan habis fur 20 sak, tepung jagung 10 sak, konsentratnya 5 sak. Nah itu tuh saya tanya harganya berapa. Itu kan untuk furnya katanya 360.000, tepung jagungnya 210.000, konsentratnya 495. Niat saya apa? Saya hitungkan. Untuk itu dikalikan sampai ketemu totalnya berapa 17 hari itu. Ternyata ketemunya 11.775.000. Itu kalau kita konversi ke furnya dia yang 360.000 tadi, itu akan dapat 32 sak. Saya bilang begitu ya. Padahal kalau saya sendiri, saya cek di recording saya dan saya sudah pastikan ada buktinya, terus saya kirim ke kawan saya juga, kalau umur 47 itu dari 30 ke 47, waktu populasi saya 2000 ekor, saya itu menghabiskan 29 sak gitu. Jadi sebenarnya kalau yang campuran tadi dibelikan fur murni itu udah sisa gitu loh. Malah ini jadi lebih boros menurut saya dan perhitungan saya dari pengalaman kawan saya ini ya. Apakah pakan basah itu salah? Enggak, saya enggak bilang salah ya. Cuma harus diuji dulu. Misalnya ada dulur yang punya populasi banyak, ya sisihkan dulu berapa ekor, diuji dengan pakan basah. Jangan langsung semuanya menggunakan pakan basah, terlalu beresiko ya untuk populasi yang banyak. Kalau nggak percaya, coba dulur-dulur bisa post di grup peternak ayam pejantan atau joper ya. Populasi banyak, pakannya menggunakan dedak gimana? Ya pasti dibully di grup-grup itu. Karena di situ kebanyakan peternak-peternak di Jawa yang populasinya udah banyak dan mereka semuanya menggunakan full fur ya. Sepengetahuan saya hampir nggak ada yang menggunakan pakan basah. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya setiap informasi di YouTube. Mungkin ada yang bilang di grup-grup itu korban YouTube. Sebenarnya kalau dia bisa menyaring informasinya, punya perspektif dasar bahwa setiap metode peternak itu belum tentu bisa diterapkan ke semua peternak, itu nggak harus menyalahkan dari sisi konten kreatornya. Harusnya dari sisi penerima informasinya harus bisa menyaring. Saya coba tampilkan, ini adalah video kawan saya yang menggunakan pakan basah. Dia produksi ayam KUB. Ini dia menggunakan sentrat petelur dicampur dengan dedak atau katul, dicampur dengan tepung nugget. Fungsinya apa ya saya nggak tahu, tapi sepertinya ya hubungannya dengan telur dan sebagainya ya, dan produksi telurnya, tingkat menetasnya itu ya. Dan populasinya sedikit, indukannya di bawah 200 ekor lah. Jadi masih worth it lah kalau menggunakan pakan basah. Dan mungkin rata-rata untuk para pencetak DOC ya pakannya racikan ya, karena dia mengejar sisi satu hematnya dan punya tujuan tertentu untuk membentuk telur atau nanti penetasan telurnya gitu ya. Jadi di sini kalau ditanya lebih baik mana, pakan basah atau pakan kering sampai panen, kalau untuk populasi besar menurut saya ya cenderung menggunakan full fur, lebih efektif. Dan kalau kita hitung tadi ternyata untuk populasi besar menggunakan pakan campuran biayanya malah akhirnya ya jadinya nggak murah juga ya. Ternyata kalau dihitung ya malah lebih mahal. Walaupun ya itu tergantung kondisi kandang, cara perawatan ya. Tapi kalau ternyata selisihnya segitu kan
Walaupun sama pun kan lebih efektif menggunakan for, nggak perlu repot nyampur, tinggal kita tuang aja sehari sekali, sehari 2 kali seperti ini, udah selesai, tanpa perlu memikirkan mencampur, mencari bahan-bahannya dan sebagainya. Jadi saya lagi tolong disaring ya dulur-dulur, nggak semuanya yang kita lihat itu bisa kita terapkan di kandang kita. Dan jangan salahkan konten kreatornya, karena mungkin di sana memang berhasil, mereka menggunakan itu dan berhasil, walaupun populasinya tidak sebanyak dulur-dulur yang menerapkan pakan basah itu. Si A dengan pakan ini bisa panen umur sekian dengan bobot sekian. Lihat dulu populasinya. Kalau dia bisa jamin dengan populasi besar akan mencapai bobot segitu, ya bisa berguru lah kita. Kalau memang bobotnya itu memang besar ya. Kalau populasi dikit, umurnya tertentu, bobotnya ada di 8, 9, 1 kilo ya masih wajar. Kalau populasi besar banyak, itu pasti ada resiko kerdil, nggak seragam, banyak yang masih kecil gitu ya. Jadi timbangan rata-ratanya mungkin nggak bisa di angka 8, 9, 1 kilo, umur di bawah 60 hari. Karena kalau sistem timbangan yang benar, kita harusnya pilih 10 ekor, kemudian pilih 3 yang besar, sisanya yang kecil-kecil gitu ya. Itu harusnya ketemu rata-rata di kandang itu sampelnya. Kalau kita timbang satu-satu, menurut kita itu besar atau kecil, belum tentu. Yang lainnya bentuknya sama, bobotnya juga kan sama. Kadang-kadang ayam terlihat besar, waktu ditimbang malah nggak ada dagingnya, itu bisa juga. Oke dulur-dulur, mungkin cukup itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat, memberikan gambaran dulur-dulur menggunakan pakan basah atau kering, tergantung selera dulur-dulur ya, berarti ya kesimpulan video kali ini. Kalau ditanya ke saya, populasi di atas 1000, kalau saya ya mending menggunakan full for. Tapi kalau dulur-dulur bisa meracik dengan hasil yang bagus, bisa komen di bawah, nanti kita sharing di IG atau Facebook ya. Oke dulur-dulur, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.